Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurusumak bangsa Aceh Bandung Segam Dunia. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan respon satu VT daripada kemungkinan besar dari penyangga penjajah Republik Indonesia Jawa ataupun dari cicit anjing hitam Belanda yang lahir di Aceh yang tidak tahu sejarah tentang Aceh, sejarah yang sebenarnya. Dia cuma paham tentang sejarah yang direka-reka oleh penjajah Republik Indonesia Jawa hari ini tentang Aceh. Jadi di sini akan saya paparkan fakta realita yang sebenarnya apa yang terjadi di Aceh semenjak tahun 1945 dan ke hari ini tahun 2026. Kenapa Aceh makin lama makin hancur, makin rusak dari segi sosial, moral dan sebagainya, dari segi ekonomi, politik, pembangunan infrastruktur dan sebagainya di Aceh. Bahkan hari ini Aceh sudah bergabung dengan Republik Indonesia Jawa penjajah 80 tahun. Sudah digabungkan, diklaim wilayah Republik Indonesia Jawa hari ini oleh Jawa-Jawa sentris yang datang ke Aceh. Permulaan jadi musibah. Permulaan musibah Aceh, bencana Aceh. Bencana bagi Aceh iaitu semenjak Soekarno memijak bumi Aceh. Karena secara histori dan skenario kerusakan peradaban Aceh dengan Palestin itu beda-beda tipis. Semenjak kapan nih Palestin itu hancur rusak dari segala kemajuan dan peradaban di Palestin? Semenjak Zionis Yahudi berpijak bumi Palestin. Begitu juga dengan Aceh. Jadi kalau kita amati, kita pelajari, kita analisa dari sejarah, histori, semua sumber yang hari ini, semua sumber instansi dan sebagainya, industri dan sebagainya di Indonesia yang dibangga-banggakan oleh cicit-cicit Londe Ireng di Pulau Jawa hari ini, semua sumbernya dari Aceh. Bahkan militer pun sekali, TNI yang mereka bangga-banggakan hari ini, permulaannya dari Aceh. Apalagi industri, salah satunya yaitu industri minyak, yaitu Pertamina hari ini disebutkan kan, yang diberi nama Pertamina. Permulaannya itu dari pasca kemerdekaan, permulaan minyak, industri minyak itu di Aceh. Jadi, dari tokoh Husin Mujahid, dari Idijut, dan begitu juga dengan industri perindustrian lain di Aceh yang hari ini dicabut, dipindahkan ke wilayah lain. Karena Aceh ini satu wilayah yang harus dimiskinkan dan dibodohkan, dihancurkan secara ekonomi, moral dan sosial oleh penjajah Republik Indonesia Jawa. Itu yang sebenarnya terjadi. Seperti industri pabrik gula di Cokri yang dicabut, dipindahkan ke Medan. Begitu juga dengan pelabuhan. Pelabuhan Sabang dahulu satu pelabuhan yang maju di Asia Tenggara, dicabut dan dipindahkan statusnya ke wilayah lain, yaitu ke Batam hari ini oleh penjajah Republik Indonesia Jawa. Kalau kita lihat pun dari geografi atau lokasi yang seharusnya pelabuhan Indonesia itu pelabuhan internasional itu Sabang, karena itu pintu gerbang Selat Malaka, dibandingkan ke Batam yang secara geografinya kapal-kapal ini susah untuk masuk ke pelabuhan Batam dibandingkan dengan pelabuhan Sabang. Dan begitu juga dengan pertanian Aceh dihancurkan. Karena dahulu di Aceh, pasca kemerdekaan Indonesia itu, di Aceh, di Pulau Sabang ada satu pertanian yang makmur, yang maju ketika itu, yaitu pertanian cengkeh. Yang ketika itu
petani-petani cengkeh di Pulau Sabang boleh mengekspor langsung hasil pertaniannya ke Singapura, Malaysia dan negara-negara lain, ke Thailand. Tapi ketika itu diintervensi, diintimidasi, disekat kebangkitan ekonomi rakyat oleh anak Soeharto, iaitu suami Soeharto dahulu. Ketika itu diintervensi, semua barang-barang hasil pertanian cengkeh itu dibeli oleh Tun Soeharto dengan harga murah, dan diintervensi para agen-agen Aceh yang mengekspor barang cengkeh ini ke luar negeri. Begitu yang terjadi, hingga pertanian cengkeh di Pulau Sabang hancur lebur dan punah sampai ke hari ini. Begitu juga dengan pendidikan. Diubah sistem pendidikan di Aceh mengikut kurikulum Indonesia. Dan kenapa hari ini mayoritas rakyat Aceh lebih berkiblat dari segala prosedur, struktur dan sebagainya, lebih berkiblat kepada negara jiran kita, Malaysia. Karena Malaysia negara maju, peradaban yang maju, dengan pola pikir yang maju, yaitu terutama tokoh-tokoh dari Malaysia dibandingkan tokoh-tokoh di Indonesia itu sendiri. Kita lihat dari segi pembangunan infrastruktur dan sebagainya, penerangan, mana lebih maju Indonesia hari ini dengan Malaysia. Itu jangan kita sebut Aceh dahulu. Itu secara nasional Indonesia mana lebih maju. Dan begitu juga dengan industri minyak di Malaysia dengan Indonesia, mana lebih maju. Dan hari ini minyak di Aceh, di Sumatera, minyak mentah di Sumatera diekspor untuk diolah jadi bensin dan diesel. Kemudian pemerintah Indonesia tidak sanggup untuk membelinya kembali hasil tapisan minyak itu, yaitu diesel yang sudah diolah jadi diesel dari minyak mentah, tidak sanggup. Yang membelinya itu hari ini oligarki. Maka kita lihat secara kasat mata pun pemerintah Indonesia hari ini dikuasai oleh oligarki. Dikarenakan itu orang Aceh yang cerdas mesti akan memandang dan lebih berkiblat kepada Malaysia dibandingkan Indonesia. Karena setiap orang cerdas tidak akan mengidolakan orang tolol. Jadi kecuali orang dungu dan orang tolol yang akan berkiblat kepada pemerintah yang tolol, yaitu pemerintah Indonesia. Yaitu kenapa saya bilang tolol? Pemerintah korupsi, mencuri, nepotisme dan sebagainya yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia semenjak dari didirikan Indonesia sampai hari ini. Bahkan boleh kita katakan Indonesia itu negara pura-pura, bukan negara pemerintahan, tapi negara kekuasaan. Begitu juga dengan infrastruktur, pembangunan dan sebagainya. Kita lihat mana lebih hebat Malaysia dengan Indonesia, kan? Jadi Aceh hari ini hakikatnya dijajah dengan sistem yang tumpang tindih dan sebagainya. Dan kita lihat tentang pelabuhan Sabang di Aceh. Dalam mengikut perjanjian MOU Helsinki, Aceh boleh mengekspor barangan dalam negeri ke luar negeri dan boleh mengimpor barang luar negeri ke dalam negeri, ke Aceh. Tapi hari ini diintervensi, disekat. Seperti yang terjadi sebelum banjir bandang yang melanda Aceh hari ini. Pemerintah Aceh mengambil satu inisiatif untuk kebutuhan pangan penduduk Pulau Sabang, mengimpor beras dari Thailand. Diintervensi, disekat dan disita oleh penjajah Republik Indonesia Jawah. Jadi begitu yang terjadi. Karena Indonesia ini tidak pernah ikhlas dan tulus kepada Aceh. Kenapa mereka tidak pernah tulus dan ikhlas? Tidak ada dalam sejarah dunia penjajah itu akan membangun wilayah yang dijajah, bangsa yang dijajah itu. Mesti mereka akan selalu menindas, mengintimidasi dan sebagainya. Dengan cara yang licik-picik seperti yang dilakukan oleh penjajah Republik Indonesia Jawah hari ini ke Aceh, kepada wilayah Aceh terhadap bangsa Aceh itu sendiri. Disitulah perlu kesadaran dan kewarasan bagi tokoh-tokoh Aceh yang serakah hari ini. Jadi kita lihat memang